Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi pada pagi ini pada renungan doa pagi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Saya harap Ibu Bapak dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tema yang akan diangkat pada renungan pagi ini adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saya akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi ini dengan segala puji dan syukur. Sungguh kami berterima kasih atas segala perlindungan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hidup kami, terutama pada malam yang baru saja lewat. Engkau telah memberikan istirahat yang baik kepada kami, sehingga kami dapat kembali beraktivitas pada pagi hari ini. Sebelum itu kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, merenungkannya dan berdoa bersama. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat memahami semua firman-firman yang akan kami baca, sehingga dapat memberikan berkat bagi kami juga untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, "Kumpulkanlah semua orang Israel di Mizpa. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu." Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air untuk mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mizpa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin." Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel, dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang-orang Israel keluar dari Mizpa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-kar.
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesama. Ia menamainya Ebenhaiser. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Demikian perikop yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang terkasih, seperti yang kita baru saja baca, Ebenhaiser adalah nama dari sebuah batu yang didirikan oleh Samuel di antara Mispa dan Yesama. Sesudah orang Israel memukul kalah orang Filistin. Nama itu artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tergambar beratnya situasi pada saat peperangan itu. Raja-raja orang Filistin bersatu menyerang orang Israel yang berkumpul di Mispa dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Pada saat itu, orang Israel tidak berdaya untuk melawan kekuatan yang sedemikian besar. Dan di saat itulah mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa orang Israel dengan kekuatan dan bunyi gemuruh yang dahsyat. Hal itu membuat orang-orang Filistin menjadi kacau balau, dan dengan mudahnya orang Israel mengejar dan mengalahkan mereka setiap kali melihat batu Ebenhaiser. Seketika itu juga semangat orang Israel bangkit dan timbul percaya diri mereka. Mereka teringat akan dahsyatnya pembelaan Tuhan. Karya Tuhan tidak pernah berhenti. Sampai di situ Tuhan menolong mereka. Maka selanjutnya Tuhan pasti menolong mereka. Ibu Bapak, kegelisahan bisa melanda setiap kita menghadapi dan memasuki suatu waktu yang baru. Apakah itu tahun baru, bulan yang berganti setiap 30 hari, dan hari demi hari yang juga berganti. Hati yang cemas dan khawatir atas serangkaian kesukaran dan kesulitan yang belum terbayangkan. Juga sakit penyakit yang sering menghampiri kita dengan tiba-tiba. Di saat seperti inilah kita mengingat satu kata, Ebenhaiser. Di waktu lampau yang sudah kita lalui, tidak sedikit cobaan dan godaan yang kita alami dan hadapi. Tidak jarang hal tersebut membuat hati dan pikiran kita jadi gundah gulana, risau tak berkesudahan. Tidak jarang pula bahkan membuat manusia menjadi depresi. Ibu Bapak, namun sampai hari ini, ketika Ibu Bapak dan kita semua masih bisa bertahan dalam berbagai kesulitan dan cobaan hidup selama tahun-tahun yang telah kita lalui, memasuki tahun yang masih baru ini di tahun 2025, kadang kita masih ragu akan langkah-langkah yang akan kita ambil. Kita takut dan khawatir salah langkah. Sebagai orang beriman, kita tidak lepas dari masalah-masalah. Tetapi masalah tersebut harus kita jadikan ketergantungan kita kepada Tuhan. Di tengah dinamika kehidupan yang selalu berubah-ubah, kita membutuhkan tempat bergantung yang bisa diandalkan untuk menghadapi pergumulan hidup. Saudara dan saudari yang terkasih, sama halnya dengan Daud. Sebagai seorang raja pilihan Tuhan, dia tidak lepas dari masalah dan ancaman.
tapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6. Menutup renungan ini sebuah lagu rohani yang berjudul Ebenezer, Tuhan selalu beserta. Ebenezer, Tuhan selalu menjaga. Ebenezer, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari dengan iman Ebenezer kita nyanyikan. Dia mengerti semua yang kita alami. Dia peduli semua yang kita gumuli. Dia memberi janji menghadapi dunia ini. Mari dengan iman Ebenezer kita nyanyikan. Sempurna kasih-Nya tiada bertara, mulia kasih-Nya kekal selamanya. Setia kasih-Nya memelihara. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sempurna kasih-Nya tiada bertara, mulia kasih-Nya kekal selamanya. Setia kasih-Nya memelihara. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Melengkapi renungan pagi ini, saya akan bacakan sabda Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 yang merupakan bagian terakhir dari Injil Matius dan dikenal sebagai amanat agung. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih atas renungan yang boleh kami bawakan, atas firman Tuhan yang telah kami baca, dan saat ini kami berdoa bersama, memohon kepadamu ya Tuhan. Terutama kami berdoa untuk saudara-saudara, kerabat kami yang sedang sakit pada saat ini. Apakah mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kami sebagai hamba-Mu, kami tahu bagaimana rasanya kelemahan tubuh kita. Sungguh sangat tidak nyaman dan membuat kita kadang menjadi
galau dan perasaan tidak menentu. Bapa, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami ini. Berikanlah kesabaran, ketabahan, sehingga mereka dapat menjalani pengobatan dengan baik dan dengan benar sesuai dengan anjuran dokter maupun tenaga medis. Kami juga berdoa untuk keluarga saudara kami yang sakit ini, yang mendampingi dengan sabar orang-orang yang dicintainya dengan sabar dan tekun, dan menantikan berkat Tuhan sehingga saudara-saudaranya dapat kembali pulih dan akan memberikan terbaik kepada mereka. Bapa, saat ini kami juga teringat akan gereja kami, GKI Samanhudi. Berkatilah ya Tuhan kepada gereja kami yang dengan terus-menerus tidak terputus melayani umatnya, umatmu ya Tuhan, dengan berbagai program yang telah disusun. Kami berdoa Tuhan kepada majelis jemaat yang saat ini sedang sibuk untuk mempersiapkan rapat kerja yang akan menyusun rencana program untuk tahun pelayanan 2025-2026. Bapak, berikanlah hikmat dan akal budi kepada majelis jemaat dan kepada kita semua, badan-badan pelayanan, untuk dapat menyiapkan program-program dengan baik, sehingga dapat memberikan berkat dan manfaat bagi umat di gerejamu ini. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia, yang kami percaya tetap ada dalam perlindungan-Mu. Kami tahu ya Bapa, ada banyak masalah di negara kami ini, baik masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah hukum, sedemikian banyak. Kami percaya ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya demi kemakmuran negara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kiranya mereka juga akan menjadi berkat di tempatnya masing-masing dan mendapat berkat dari Engkau ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur dengan dunia kami ini yang kami diami. Kami mendengar ada berita-berita baik dengan mulai berdamainya di beberapa bagian negara yang selama ini berkonflik. Kami tahu bahwa itu semua adalah campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami berharap dan berdoa perdamaian itu akan terus langgeng dan dapat bertahan sehingga masyarakat di sana dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan jauh dari pertikaian. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan seluruh doa, permohonan kami dan doa syukur kami ini hanya beralaskan pada satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Kepada Ibu Bapak yang merayakan Tahun Baru Imlek yang baru saja kita lewati, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek dan Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.